Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan pertempuran Xiao Yan melawan Wu Tai yang pada saat ini terlihat imbang, lalu Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan Xiao Yan tidak ingin lagi membuang waktu bersama dengan Wu Tai, sehingga origin Qi yang agung pada saat ini tiba-tiba melonjak dengan ganas, di dalam kehampaan siluet kaki yang besar pada saat ini seketika memadat. Wu Tai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat siluet besar yang sedang menuju ke arahnya. Detak jantungnya tiba-tiba mulai berdetak kencang begitu rasa penindasan yang kuat ini menyelimuti seluruh tubuhnya. Mata Wu Tai terlihat suram dan sosoknya pada saat ini segera berkata apakah ini adalah kekuatan kartu truf Xiao Yan. Bagaimanapun karena dirinya tidak bisa membawa Xiao Yan hidup-hidup maka dalam keadaan mati juga sepertinya sama saja. Begitu selesai berbicara pada saat ini dalam sekejap mata energi hitam segera menutupi separuh langit. Energi hitam ini juga lanjut mulai memadat. Jika diperhatikan lebih dekat terlihat energi hitam ini berubah menjadi banyak wajah dengan jeritan yang nyaring. Jumlah dari wajah ini benar-benar tidak terhitung jumlahnya. Begitu Xiao Yan melihat energi hitam di seluruh langit, Xiao Yan menyadari mengapa energi hitam Wu Tai ini begitu aneh. Xiao Yan mengerti bahwa energi hitam ini semuanya adalah roh jahat dan hantu dan mereka semua dipenuhi dengan energi kebencian. Wu Tai pada saat ini mengeluarkan kartu truf terkuatnya untuk berhadapan dengan kekuatan serangan dari Xiao Yan. Begitu wajah-wajah ini keluar dari seluruh tubuh Wu Tai, tubuhnya tampak seperti sebuah wadah yang menampung banyak jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Melihat hal ini sosok-sosok yang menyaksikan pertempuran juga pada saat ini benar-benar tercengang. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa dikabarkan teknik ini memiliki 12 teknik, masing-masing tekniknya sangat kuat dan dirinya cukup beruntung bisa melihat teknik tersebut. Kekuatan dari teknik ini juga sangat terkenal dan gerakan ini merupakan kartu truf yang mutlak. Tidak peduli seberapa kuat orang yang berhadapan dengan teknik tersebut dirinya benar-benar mungkin akan sangat sulit untuk melawannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya. Xiao Yan mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan dan pada saat ini segera melesatkan teknik tersebut. Langkah pertama pada saat ini dilesatkan oleh Xiao Yan dan bayangan kaki seketika menghantam ke arah bayangan hitam. Sosok-sosok wajah yang terlihat garang pada saat ini seketika berpencar ketika bersentuhan dengan serangan Xiao Yan. Wajah-wajah ini seketika menggerogoti serangan Xiao Yan hingga hancur berkeping-keping. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening begitu melihat adegan ini dan Xiao Yan kembali melangkah maju. Setelah jeda sejenak Xiao Yan segera mengambil 2 langkah tanpa ragu-ragu. Langkah kedua dan ketiga Xiao Yan pada saat ini seketika mendarat satu demi satu. Kabut hitam juga pada saat ini masih terus meluas dan Wu Tai masih terus-menerus membuka tangannya. Kabut hitam yang tidak terhitung jumlahnya terus mengalir seolah-olah mereka pada saat ini tidak berniat berhenti. Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening karena kekuatan dari serangan ini benar-benar merupakan serangan terkuat yang pernah dilihat oleh Xiao Yan. Ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan beberapa kabut hitam yang melonjak ke segala arah. Setelah beberapa saat kabut hitam yang terdiri dari wajah-wajah ini seketika kembali melesat menuju ke arah langkah yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Wu Tai juga pada saat ini tertawa terbahak-bahak dan lanjut bertanya apakah ini adalah kartu truf Xiao Yan. Mengapa kartu truf ini benar-benar begitu rentan dan jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan benar-benar akan segera mati di bawah serangan dari Wu Tai. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya karena krisis hidup dan mati tiba-tiba menyelimuti Xiao Yan. Kartu truf Wu Tai ini benar-benar di luar dugaan dari Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada saat ini baru mengungkapkan langkah ketiga dari teknik 7 langkah mengejutkan. Sesaat kemudian tiba-tiba lautan guntur seluas 90.000 meter persegi meletus di tubuh Xiao Yan.
langkah kaki Xiao Yan kembali tenggelam dan pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan langkah keempat. Langkah kaki besar pada saat ini segera kembali muncul di udara. Keduanya kembali berbenturan satu sama lain dan banyak ledakan pada saat ini seketika terjadi. Di bawah jejak kaki yang besar ini jiwa-jiwa yang melesat dari bayangan hitam pada saat ini terlihat terguncang. Tetapi mereka masih terus berlari maju untuk menyelimuti serangan yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini juga kembali mengerutkan kening dan berpikir mungkinkah Xiao Yan harus menggunakan langkah kelima. Langkah keempat ini masih bisa ditanggung oleh kekuatan fisik Xiao Yan. Namun Xiao Yan khawatir jika Xiao Yan harus menggunakan langkah kelima. Xiao Yan perlu meminjam kekuatan fisik yang dimiliki oleh klon iblis keabadian. Namun jika Xiao Yan menggunakan klon iblis keabadian sepertinya Xiao Yan hanya perlu memerintahkannya untuk berhadapan dengan serangan dari Wu Tai. Memikirkan semuanya hingga di titik ini Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa membiarkan klon iblis keabadian muncul. Ledakan pada akhirnya segera kembali terjadi dengan serangan langkah keempat Xiao Yan yang pada saat ini kembali dihancurkan. Untuk sesaat Wu Tai kembali tertawa terbahak-bahak karena menurutnya kartu truf Xiao Yan ini sedikit lemah. Sosoknya lanjut berteriak bahwa metode ini diciptakan oleh dewa jahat. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti dirinya akan bisa menggunakan trik dari dewa jahat untuk menghabisi reinkarnasi dewa jahat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan masih memiliki ekspresi tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Melihat penampilan tenang dari Xiao Yan, Wu Tai pada saat ini seketika menyipitkan matanya. Wu Tai sebenarnya takut bahwa Xiao Yan pada saat ini akan masih memiliki kartu truf lainnya. Oleh karena itu sosoknya bergegas segera melesatkan kekuatan dari kabut hitam. Sosoknya juga berteriak kepada Xiao Yan agar Xiao Yan pada saat ini segera pergi ke neraka. Begitu bayangan hitam ini mendekat Xiao Yan pada saat ini sedikit mundur. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba Wu Tai melihat sesosok tubuh yang muncul di hadapan Xiao Yan. Aura yang kuat juga seketika memenuhi udara dan banyak kabut hitam pada saat ini dengan cepat benar-benar terhenti. Mata Wu Tai juga sedikit menyipit ketika melihat sosok yang baru saja muncul. Dirinya tidak bisa merasakan fluktuasi origin Qi dari sosok yang berada di hadapan Xiao Yan. Namun meskipun begitu rasa penindasan yang melonjak pada saat ini bisa dirasakan oleh Wu Tai. Sementara itu kembali ke klon iblis keabadian yang pada saat ini seketika mengambil ancang-ancang. Sosoknya mengencangkan kelima jarinya dan guntur hitam pada saat ini tiba-tiba memenuhi lengannya. Ketika Wu Tai melihat guntur hitam tersebut Wu Tai pada saat ini kembali dikejutkan. Hal itu dikarenakan Wu Tai telah melihat guntur hitam ini sebelumnya di dalam kompetisi. Guntur hitam inilah yang membuatnya merasa tidak berdaya. Namun di bawah tatapan Wu Tai yang terkejut sosok tanpa fluktuasi origin Qi pada akhirnya segera meninju ke arah kabut hitam. Ledakan dahsyat pada saat ini segera terjadi dengan pukulan yang tampak tidak berbahaya yang benar-benar meletus. Guntur hitam juga pada saat ini langsung meledak dan dalam sekejap mata. Bayangan hitam yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Kabut hitam hilang sepenuhnya di bawah pukulan ini dan mata Wu Tai pada saat ini tiba-tiba menyusut. Sosoknya tidak menyangka bahwa teknik yang dirinya banggakan ini benar-benar akan dipatahkan oleh satu pukulan. Wu Tai pada akhirnya sedikit bergumam bahwa kekuatan dari sosok ini benar-benar sangat kuat. Sepertinya dirinya hanya bisa menggunakan rencana cadangan. Sosok Wu Tai pun seketika berbalik dan siap untuk melarikan diri dari tempat ini. Melihat hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa pertempuran baru saja dimulai. Apakah Wu Tai pada saat ini benar-benar ingin pergi? Setelah selesai berbicara klon iblis keabadian pada saat ini seketika langsung mengejar ke arah Wu Tai. Sementara itu Wu Tai pada saat ini mengerutkan kening dan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Wu Tai berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial.
dirinya benar-benar lupa bahwa keahlian terbaik dari dewa jahat adalah memiliki banyak klon. Sepertinya sosok yang baru saja menghancurkan serangan Wu Tai adalah klon dari dewa jahat. Firasat buruk pada saat ini muncul di dalam hati Wu Tai. Tidak hanya klon iblis keabadian yang mengejarnya, tetapi Xiao Yan juga pada saat ini bergegas menuju ke arah Wu Tai. Wu Tai pada saat ini berusaha secepat mungkin untuk meninggalkan klon iblis keabadian. Jika Wu Tai terus bergerak maju, maka Wu Tai akan sepenuhnya meninggalkan istana ramuan dan memasuki lautan kehampaan. Namun apa yang tidak diketahui oleh Wu Tai adalah kecepatan dari klon iblis keabadian jelas lebih cepat daripada Wu Tai. Oleh karena itu dapat dengan mudah bagi klon iblis keabadian pada saat ini untuk mengejar Wu Tai. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan tidak berniat untuk menghabisi Wu Tai. Xiao Yan masih ingin belajar lebih banyak tentang mansion surgawi dari Wu Tai. Kekuatan ini sepertinya ada hubungannya dengan dewa jahat dan baru saja Wu Tai berkata teknik yang dirinya keluarkan diciptakan oleh dewa jahat. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin tahu apa hubungan di antara dewa jahat dengan mansion surgawi. Pada akhirnya klon iblis keabadian pada saat ini segera menghalangi jalur pelarian dari Wu Tai. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba seberkas cahaya hitam melonjak dari tubuh Wu Tai. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut merasakan cahaya dingin yang bergerak menuju ke arah klon iblis keabadian. Bersamaan dengan hal tersebut klon iblis keabadian pada saat ini segera berniat untuk melepaskan tinjunya berhadapan dengan cahaya hitam. Namun pada akhirnya klon iblis keabadian tidak bisa bergerak dan mengalami stagnasi. Wu Tai juga mengambil kesempatan ini untuk menjauhkan dirinya dari klon iblis keabadian. Pada saat yang sama pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar perlahan. Suara tersebut bertanya mengapa Wu Tai terlihat begitu memalukan. Mengikuti arah suara ini pada saat ini terlihat dua sosok muncul di hadapan Wu Tai. Seorang pria dan seorang wanita pada saat ini memancarkan gelombang aura yang kuat. Setelah melihat keduanya kepanikan di wajah Wu Tai pada saat ini akhirnya sedikit mereda. Wu Tai pada akhirnya lanjut berkata kepada dua sosok yang bernama Zuo Qiyu dan Cao Yu. Wu Tai menjelaskan agar mereka berhati-hati karena orang ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat. Mereka harus segera bergabung untuk bisa mengalahkan sosok ini. Keduanya pada saat ini sedikit terkejut dan tanpa sadar berkata serempak apakah itu adalah reinkarnasi dewa jahat. Keduanya seketika melihat ke arah wujud asli dari Xiao Yan dan klon iblis keabadian yang pada akhirnya melepaskan diri dan muncul di samping Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening menatap ke arah dua sosok yang baru saja muncul. Kedua orang yang bernama Zuo Qiyu dan Cao Yu ini terlihat seperti orang biasa. Namun mata mereka sama dengan Wu Tai, dengan keduanya yang tidak memiliki pupil dan seluruh matanya berwarna putih. Terlebih lagi begitu Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, Xiao Yan tidak bisa merasakan aura jiwa pada mereka berdua. Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba memiliki pertanyaan di dalam hatinya mengapa mereka tidak memiliki jiwa. Xiao Yan pada akhirnya semakin penasaran dengan hal ini namun Xiao Yan menyadari bahwa pertempuran di hadapannya jelas tidak bisa dihindari. Tetapi meskipun begitu sungguh sangat beruntung karena hanya ada 3 orang yang pada saat ini harus dihadapi oleh Xiao Yan. Pada saat ini klon iblis keabadian telah pulih hingga 90% dan kekuatan Lei Ji juga telah mencapai tahap menengah Dogat bintang 6. Meskipun kekuatan jiwa memiliki pengaruh kecil tetapi api dan guntur adalah kartu truf mutlak bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah mereka bertiga dan bergumam bahwa ini sudah cukup. Sementara itu di sisi lain Zuo Qiyu dan Cao Yu memandang ke arah Wu Tai dengan ekspresi muram. Salah seorang di antara mereka segera berkata kepada Wu Tai bahwa ini adalah permasalahan yang besar. Mengapa Wu Tai tidak memberitahu mansion surgawi tepat waktu? Bagaimana mungkin mereka akan bisa melawan reinkarnasi dari dewa jahat?
Wu Tai tiba-tiba menyipitkan matanya ketika menatap ke arah mereka berdua dan bertanya apakah mereka tidak ingin menebus jiwa mereka, jika mereka membiarkan hantu roh lain mengetahuinya dan menangkap reinkarnasi dari dewa jahat, mungkinkah mereka akan memiliki kesempatan untuk bisa menebus jiwa masing-masing? Terlebih lagi reinkarnasi dari dewa jahat ini juga tidak begitu kuat sehingga mereka akan bisa melawannya. Selama mereka bergabung mereka akan dapat dengan mudah menghancurkannya. Keduanya seketika tercengang mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Wu Tai. Keduanya pada akhirnya lanjut menatap ke arah Xiao Yan dan klon iblis keabadian. Mereka juga segera mengenali logo yang pada saat ini terpampang di antara alis Xiao Yan. Sementara itu Wu Tai pada saat ini kembali berbicara dengan serius kepada keduanya. Wu Tai menjelaskan bahwa dewa jahat pandai dalam seni pembentukan klon, yang di sebelahnya sepertinya adalah klon asli dari sosok tersebut. Kekuatan fisiknya sangat kuat tetapi mereka pasti akan bisa menghabisinya bersama-sama. Baik Zuo Qiyu dan Chow Yu pada saat ini saling memandang dengan mata mereka yang perlahan menjadi gelap. Zuo Qiyu pada akhirnya segera bertanya kepada Wu Tai seberapa yakinkah Wu Tai. Wu Tai sedikit terdiam karena dirinya tidak mengetahui kekuatan pasti dari klon iblis keabadian milik Xiao Yan. Oleh karena itu sosoknya hanya bisa memberikan perkiraan kasar dan berkata bahwa dirinya memiliki keyakinan 50%. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Tai pada akhirnya sosok Zuo Qiyu segera berkata jika begitu maka mereka harus mencobanya dengan identitas dari dewa jahat dan jika mereka bisa menangkap atau membunuhnya, Raja Roh pasti akan memberikan hadiah kepada mereka dan jiwa mereka akan dibebaskan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan yang menatap ke arah ketiganya yang sedang berdiskusi pada saat ini segera berbicara dengan nada meledek. Xiao Yan berkata apakah mereka semua pada saat ini telah selesai berdiskusi, tampaknya mereka benar-benar tidak bisa menghormati lawan yang berada di hadapan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok Zuo Qiyu pada saat ini tiba-tiba mendengus dingin, niat membunuh terpancar dari tubuhnya ketika dirinya berkata bahwa reinkarnasi dari dewa jahat akan segera mati. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat yang sama pada saat ini dua sosok yang baru saja datang tiba-tiba dipenuhi dengan origin Qi, kekuatan mereka juga benar-benar telah mencapai level dari Dolgat bintang 7, origin Qi mereka bahkan lebih kuat daripada Wu Tai hingga mencapai 36 bintang di lautan bintang masing-masing. Melihat ketiganya yang pada saat ini bersiap Xiao Yan lanjut bertanya apakah mereka benar-benar akan menindas seseorang dengan jumlah, mereka benar-benar tidak tahu malu tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini akan menemani mereka bertiga sampai akhir. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ketiganya pada saat ini seolah-olah budek dan tidak bisa mendengar. Zuo Qiyu pada saat ini segera berteriak dengan marah bahwa mereka harus menghabisi orang ini secepat mungkin. Ketiganya pada akhirnya segera melesat pada saat yang bersamaan untuk menyerang Xiao Yan dengan kekuatan mereka masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit mundur dan Xiao Yan memutuskan untuk menghadapi mereka dengan klon iblis keabadian. Di sisi lain Zuo Qiyu pada saat ini berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik tingkat tinggi di tangan iblis guntur. Kelima jarinya berubah menjadi cakar dan fluktuasi aura yang kuat segera terpanjar dari telapak tangannya. Begitu dirinya meraung pada saat ini sesosok Raja Iblis besar muncul di belakangnya. Menghadapi serangan dari Zuo Qiyu pada saat ini klon iblis keabadian bergegas maju. Tinju yang tanpa gerakan mewah pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Zuo Qiyu dan benturan pada akhirnya segera terjadi. Ketika tinju dari klon iblis keabadian bertemu dengan telapak tangan dari Zuo Qiyu, Zuo Qiyu pada saat ini tiba-tiba berhenti dan bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara retakan dari tangannya dan tubuhnya seketika terlempar mundur dengan keras. Sementara itu Wu Tai dan Chow Yu juga pada saat ini mendekat bersama-sama menyerang ke arah klon iblis keabadian.
Hasil dari kedua serangannya masih dengan Zuo Qiyu, mereka semua terlempar mundur di hadapan kekuatan absolut tinju klon iblis keabadian. Tanpa konfrontasi apapun ketiganya pada saat ini benar-benar tampak rentan di hadapan klon iblis keabadian. Ketiganya pada saat ini menggertakkan giginya sambil menyipitkan mata masing-masing menatap ke arah klon iblis keabadian. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Meskipun klon iblis keabadian pada saat ini benar-benar sangat kuat, tetapi karena tidak adanya origin Qi maka dirinya benar-benar menghabiskan kekuatan guntur untuk peningkatan kekuatannya. Dengan begitu semakin lama di dalam pertempuran kekuatan dari klon iblis keabadian semakin lama juga semakin melemah. Jika pertarungan ini terus berlanjut maka kekuatan fisik dari klon iblis keabadian akan dengan cepat habis. Namun tentu saja meskipun begitu jika teknik pembentukan kehidupan digunakan oleh Xiao Yan, dengan Xiao Yan yang menggabungkan tubuhnya permasalahan seperti itu akan dapat teratasi. Xiao Yan memiliki origin Qi yang sangat banyak sementara klon iblis keabadian memiliki kekuatan fisik yang tidak terkalahkan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini kembali fokus pada dua sosok yang menatap ke arah klon iblis keabadian. Di sisi lain ketika mereka bertiga benar-benar dipukul mundur oleh klon iblis keabadian, mereka pada saat ini sama sekali tidak berani bergerak maju. Sebaliknya mereka berubah menjadi tiga pelangi cahaya dan melarikan diri. Xiao Yan mengerutkan kening ketika melihat hal ini karena ketiga sosok tersebut benar-benar dengan cepat tersapu ke arah yang jauh. Klon iblis keabadian juga pada saat ini melesat berniat untuk mengejar mereka. Namun bahtera mereka berada di kehampaan dan ketiganya bergegas ke dalam kehampaan dan melarikan diri dalam sekejap menggunakan bahtera. Ketiganya menyadari bahwa mereka benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan klon iblis keabadian, oleh karena itu mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari klon iblis keabadian. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menghela nafas melihat ketiga sosok yang benar-benar menghilang. Xiao Yan segera memanggil klon iblis keabadian untuk kembali. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan bergumam bahwa sekarang selain dari aliansi Dosian, ada juga musuh kuat yang berasal dari mansion surgawi. Di satu sisi adalah yang mulia sementara di sisi lain adalah dewa jahat dan situasinya benar-benar akan menjadi semakin sulit. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini menghela nafas, Lei Ji pada akhirnya mendekati Xiao Yan dan mulai berbicara. Lei Ji bertanya apa yang harus dilakukan dengan mereka berempat. Xiao Yan seketika menoleh menatap ke arah Su Mei dan yang lainnya yang pada saat ini diikat oleh tali guntur yang dibentuk oleh Lei Ji. Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya ketika melihat ke arah empat sosok ini. Meskipun mereka berempat terpaksa melakukannya mereka benar-benar dipenuhi dengan kebencian. Namun Xiao Yan juga pada saat ini tidak ingin menghabisi mereka dengan begitu mudah. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Lei Ji agar mereka membiarkan orang-orang ini pergi. Racun api telah menyerap ke dalam tubuh dan jiwa mereka dan racun api ini tidak memiliki obat. Oleh karena itu mereka akan disiksa selama tahun-tahun terakhir di hidup masing-masing. Lei Ji pada saat ini mengangguk dan memandangi titik-titik api yang menjalar di wajah keempat sosok tersebut. Lei Ji bisa merasakan seolah-olah ada aura kematian yang menyelimuti mereka. Pada akhirnya dengan pemikiran dari Lei Ji guntur yang mengikat mereka dengan cepat menghilang, mereka pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit setelah tertahan oleh Lei Ji. Su Mei juga awalnya berpikir bahwa meskipun mereka tidak terkalahkan, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan bisa pergi hari ini setelah berhadapan dengan Wu Tai. Namun tampaknya kekuatan Xiao Yan ini benar-benar jauh melebihi imajinasi dari Su Mei. Baru setelah dirinya melihat tubuh fisik yang kuat dari klon iblis keabadian, Su Mei mengerti mengapa Xiao Yan membutuhkan begitu banyak pil pembentuk tubuh fisik. Seperti yang dirinya duga sebelumnya seseorang dengan tubuh fisik yang kuat pasti sedang terluka parah.
Namun begitu klon iblis keabadian muncul, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ini benar-benar jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan oleh Sumei. Di sisi lain pada saat ini klon iblis keabadian segera kembali memasuki cincin penyimpanan luar angkasa. Xiao Yan juga pada saat ini bahkan tidak menoleh ke arah Sumei dan yang lainnya. Xiao Yan segera bergegas menuju ke Fearless Art dan memerintahkan Ding Yue untuk melepaskan Fearless Art pada posisi kecepatan tercepatnya. Kelompok Xiao Yan pun pada akhirnya dengan cepat pergi dan begitu melintasi kehampaan. Jiangsu dan Wu Zhen yang bersembunyi di kehampaan pada saat ini segera ikut menaiki Fearless Art dan mereka segera menuju ke arah surga pembunuhan. Sementara itu setelah kepergian Xiao Yan pada saat ini terlihat sebuah bahtera perlahan berlayar keluar dari kehampaan. Ini adalah bahtera dari kelompok Wu Tai yang baru saja melarikan diri. Mereka sebenarnya berpura-pura melarikan diri karena mereka masih harus pergi ke istana ramuan untuk mencari tahu detail dari Xiao Yan. Wu Tai dan yang lainnya pada akhirnya tiba-tiba menoleh menatap ke arah Sumei dan yang lainnya. Zuo Qiu pada saat ini segera berkata kepada Wu Tai agar mereka segera mengirim pesan kepada mansion surgawi. Mereka harus memantau pergerakan dari bahtera yang baru saja dinaiki oleh reinkarnasi dari Dewa Jahat. Selama mereka masih berada di kehampaan selatan maka mereka akan bisa untuk ditemukan. Terlebih lagi ada tanda di dahi orang tersebut yang memudahkan mereka untuk mengidentifikasi Dewa Jahat. Kekuatan klon yang berada di sampingnya juga benar-benar sangat kuat dan setidaknya hanya Dogat Bintang 8 atau bahkan lebih kuat yang bisa berhadapan dengannya. Menanggapi hal tersebut Wu Tai pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan bergumam bahwa jika mereka memberitahu mansion surgawi, mereka tentu saja tidak akan mendapatkan apapun di dalam proses penangkapan ini. Setelah berita ini bocor akan banyak orang kuat lainnya yang mengerumuni kelompok mereka. Dengan begitu apakah mereka bertiga akan bisa memiliki kesempatan untuk menangkap reinkarnasi Dewa Jahat? Menanggapi apa yang dikatakan oleh Wu Tai, Zuo Qiu pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Sosoknya lanjut berkata oleh karena itu mereka harus memberitahu orang-orang yang lebih kuat. Apakah menurut Wu Tai dengan kekuatan mereka akan bisa memiliki peluang untuk menghancurkan reinkarnasi Dewa Jahat? Menanggapi apa yang dikatakan oleh Zuo Qiu, Wu Tai pada saat ini sedikit terdiam. Namun setelah beberapa saat Wu Tai pada saat ini segera teringat pada kakak tertua dari Cao Yu. Wu Tai akhirnya bertanya bukankah Cao Yu memiliki saudara laki-laki? Selain itu dirinya mendengar bahwa saudara lelakinya telah menerobos tingkat Dogat Bintang 8. Jika dirinya maju maka dirinya pasti akan menjatuhkan sosok tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Tai, Cao Yu dan Zuo Qiu pada saat ini tertegun sejenak. Sesaat kemudian Zuo Qiu tiba-tiba berkata dengan marah apakah yang dibicarakan oleh Wu Tai adalah Cao Ge. Pria itu benar-benar sangat kejam dan meskipun mereka berhasil mengajaknya bekerja sama, bisa saja mereka mungkin akan dibantai oleh sosoknya untuk mendapatkan pujian karena telah menghabisi Dewa Jahat. Wu Tai pada saat ini sedikit tersenyum dan lanjut berkata bahwa mereka tidak perlu khawatir, bukankah di sini ada Cao Yu dan dengan keberadaan dari Cao Yu, dirinya tidak akan berani bertindak jika Cao Yu tidak mengizinkannya. Dirinya pada saat ini ingin bertanya kepada mereka pernahkah mereka melihat Cao Ge yang tidak menuruti permintaan dari Cao Yu. Mendengar hal tersebut Zuo Qiu pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Ketiganya pada akhirnya segera merumuskan rencana apa yang akan mereka lanjutkan selanjutnya. Mereka juga pada saat ini melakukan pencarian jiwa terhadap kelompok Sumei dan yang lainnya. Sumei yang telah terkena bintik api pada saat ini kondisinya benar-benar menjadi semakin memburuk. Namun setelah beberapa saat melakukan pencarian jiwa, ketiga kelompok Wu Tai pada saat ini tidak mendapatkan informasi yang penting. Mereka juga bahkan tidak mengetahui arah kemana Xiao Yan berada dan apa yang pada saat ini sedang dicari oleh Xiao Yan.
Namun meskipun begitu mereka pada saat ini segera bergegas menuju ke arah di mana Xiao Yan pergi. Cao Yu juga pada saat ini segera memberikan informasi yang memerintahkan Cao Ge untuk segera datang menemuinya. Sementara itu di Fearless Art, Xiao Yan pada saat ini sedang duduk bersila di dalam ruangan. 50 tahun waktu yang perlu mereka tempuh pada saat ini bukanlah waktu yang lama atau singkat. Xiao Yan pada saat ini memasuki pagoda pemurnian dan terus meningkatkan kekuatannya karena khawatir dengan surga pembunuhan. Xiao Yan berpikir bahwa sepertinya apa yang ditakutkan oleh Wu Tianyu benar-benar akan segera terbukti. Di dalam pagoda pemurnian pada akhirnya Xiao Yan segera memanggil Zhan Lao. Xiao Yan bertanya kepada Zhan Lao apakah Zhan Lao tahu mengenai mansion surgawi. Xiao Yan pada saat ini menjadi tertarik dengan kekuatan dari mansion surgawi dari Wu Tai dan yang lainnya. Xiao Yan bisa merasakan bahwa mansion surgawi tampaknya lebih kuat daripada aliansi Dosian. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus menyelidikinya dengan pasti. Sementara itu suara Zhan Lao pada akhirnya terdengar setelah Xiao Yan mengajukan pertanyaan. Zhan Lao menjelaskan bahwa Yang Mulia mendirikan aliansi Dosian, sementara Dewa Jahat mendirikan mansion surgawi atau istana surga dan manusia. Namun seiring berjalannya waktu kepemilikannya pada saat itu telah lama berubah. Selain itu sangat jelas terlihat bahwa penampilan Xiao Yan yang telah terungkap dapat dikatakan menjadi duri ketakutan terbesar bagi keduanya. Xiao Yan pada saat ini seketika terkejut dan tanpa sadar bertanya apakah mansion surgawi diciptakan oleh Dewa Jahat. Jika begitu permasalahannya maka seharusnya mereka menghormati Xiao Yan ketika mereka melihat tanda dari Dewa Jahat. Namun pada akhirnya mereka benar-benar mati-matian berniat untuk menghabisi Xiao Yan. Melihat kebingungan dari Xiao Yan, Zhan Lao pada saat ini lanjut mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa semuanya seperti apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Kekuatan ini telah berganti pemilik sejak lama dan bagaimana mungkin pemilik baru bisa membiarkan pemilik lama berkeliaran dan bertahan. Oleh karena itu sejauh yang dirinya tahu sejak keberadaan Dewa Jahat menghilang, sepertinya dirinya telah kehilangan hak untuk mengendalikan mansion surgawi ini. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan pada saat ini ingin memastikan kepada Zhan Lao. Xiao Yan berkata mungkinkah mansion surgawi yang diciptakan oleh Dewa Jahat telah diambil orang lain setelah dirinya terjatuh. Zhan Lao pada saat ini menghela nafas dan lanjut menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu detail spesifiknya, tetapi yang terpenting adalah keberadaan Xiao Yan telah terungkap. Oleh karena itu dirinya pada saat ini khawatir mansion surgawi tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Yan benar-benar harus segera meningkatkan kekuatannya secepat mungkin karena warung Bude Yanti sudah buka.